Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi 21 hingga akhir November 2023. Seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Nah, jadi nampaknya Mari bisa. Ini pasangannya Capricorn kok rasa-rasanya ingin mengakhiri suasana atau dia ingin mengakhiri menjalani hubungan yang sesungguhnya dari kemarin-kemarin hari, dari beberapa tahun yang lalu mungkin, atau mungkin dari beberapa bulan yang lalu, ini dia tuh kayak yang udah tahu hubungan ini tuh tidak baik untuk dia jalani gitu ya. Tapi mungkin di saat-saat yang dulu-dulu itu dia mungkin masih memberikan kesempatan, apakah mungkin akan terjadi perubahan gitu ya, akan terjadi hal-hal yang baik gitu. Jadi dia kayak aku sabar dulu lah gitu ya. Jadi kayak yang mencoba terus menerus untuk berharapan positif gitu ya. Tetapi limit untuk bersabar itu nampaknya udah ketemu. Nah, akhirnya nggak ada lagi cerita sabar. Di sini tuh Capricorn akan mengambil sebuah keputusan yang besar. Menjalani hubungan ini tidak boleh lagi seperti yang kemarin-kemarin hari. Gitu. Capricorn di sini tuh udah capek marah. Gitu ya. Udah capek kecewa. Gitu. Ya. Sudah lelah banget di sini. Udah capek membenci, mungkin kayak gitu. Ya. Udah capek membenci, udah capek dalam memperjuangkan hubungan ini. Mungkin mungkin pasangannya Capricorn ini tuh kayak menganggap bahwa sia-sia sudah. Bagaimana caranya dia memperlakukan Capricorn ini sia-sia sudah gitu loh. Sia-sia. Jadi untuk apa melanjutkan lebih lama lagi tindakan kesia-siaan ini? Nah, seperti itu ya. Jadi nampaknya tunggu. Nah, iya. Memang di sini tuh nampaknya dia ini sesungguhnya tuh cinta ini sama Capricorn. Dia sayang di sini sama Capricorn gitu ya. Nah, dia cinta, dia sayang sama Capricorn. Tapi ternyata sifatnya Capricorn ini, sikapnya Capricorn ini tuh lama-lama bikin dia ini tuh merasa ilfil sendiri gitu ya, ilfil dia jadinya. Kok kayaknya mencintai Capricorn ini tuh salah satu hal yang bodoh yang dia lakukan untuk belakangan waktu hidup dia ini. Nah, di situ ya. Jadi kebodohan ini tuh tidak boleh lagi dibiarkan terjadi lebih lama lagi. Nah, kayak gitu. Nggak bisa lagi di sini. Gitu ya. Jadi kayak yang harus ada pola baru yang dia mainkan di sini. Gitu. Ya. Mungkin pola barunya ini tuh ya dengan cara meninggalkan Capricorn ini sajalah sudah. Nah, karena ada mau di sana. Ya. Polanya meninggalkan Capricorn, membiarkan Capricorn ini
memiliki hatinya tetapi tidak memiliki tubuhnya, tidak memiliki masa depannya dia, gitu. Ya. Jadi iya, kamu akan tetap ada dalam hatiku. Mungkin tidak akan ada lagi orang yang akan aku cintai sedalam aku mencintai kamu, gitu. Tetapi masa depanku, ketenangan pikiranku, ketenangan batinku, ini tidak bisa aku gadaikan hanya gara-gara alasan aku mencintaimu. Capricorn ya, kalau orang ini tuh bisa ngomong, aku ingin berumah tangga, gitu ya. Aku ingin berumah tangga, membangun rumah tangga yang sehat, seperti apa yang aku mau, gitu. Ya, aku juga ingin ada seseorang yang benar-benar mencintai aku dari dalam hatinya dia, yang menyayangi aku dengan ketulusannya, gitu ya, yang mempertimbangkan aku dalam setiap keputusannya, gitu, yang kuat bersetia dengan aku. Aku juga butuh didampingi orang yang seperti itu. Aku butuh partner. Ketika aku punya masalah, mungkin dia tidak menyelesaikan masalahku, tapi aku nih bisa punya temen ngobrol, mencari jalan keluar. Lah, mungkin dia tidak merasa Capricorn ini tuh enak untuk diajak bercerita, enak diajak untuk berbagi hidup nyata, gitu ya. Justru bisa dia anggap mungkin Capricorn ini tuh membawa masalah bagi dirinya, gitu loh. Nah, jadi mau sampai seberapa lama lagi dia membereskan masalah demi masalah ini, gitu kan? Nah, di situ. Jadi dia kayak berani mengambil keputusan yang besar di sini ya. Meminta untuk berpisah, gitu ya, atau katakanlah mengusahakan perpisahan atau minimal seperti ini. Ya. Memang nggak kesusu, nggak buru-buru minta pisah, tetap menjalani hubungan ini, tapi tidak lagi seluruh hidupnya dia, lahir dan batinnya dia berikan untuk relationship ini, gitu. Udah mulai harus mikirin diri sendiri. Memang tidak marah-marah lagi, tidak kecewa-kecewa lagi, tapi kayak yang bertanggung jawab kepada kebahagiaan diri ini, gitu. Jadi mungkin dulu ya ada ideal-ideal, kamu harus begini Capricorn, kamu harus begitu. Nah sekarang dia ini tuh nggak mau lagi nih bilang ada keharusan untuk Capricorn. Tapi di sini tuh dia berbalik kepada dirinya, dia yang harus begini, dia yang harus begitu. Gitu loh, karena kalau berharap kepada Capricorn kecewa yang didapat. Jadi kalau dia mau bahagia, dia tahu bahwa bahagia itu tuh harus dia usahakan sendiri, entah kayak gimana lah itu caranya. Pokoknya nggak boleh lagi ngamuk-ngamuk, nggak boleh lagi marah-marah, gitu ya, nggak boleh lagi merasa lemah, gitu, nggak boleh lagi merasa tidak berdaya, gitu ya. Dia harus kuat untuk ngeprotek diri dia sendiri, mensuplai apapun itu yang dia butuhkan untuk menjalani hidup dengan nyaman. Dia harus usahakan hal-hal itu sendiri, gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ada gaya main solo ini jadinya si pasangannya Capricorn ini. Lebih mandiri, lebih independen, gitu ya. Langsung dia ini tuh kayak yang aduh nggak mau lagi buang-buang energi untuk sembarangan, gitu ya, mikirin tentang masa depan diri dia sendiri, gitu ya. Jadi kayak yang ada nih ceritanya pantas-pantasan ini ya, model pasangannya Capricorn ini ketika ngejalani hubungan dengan Capricorn. Nah kalau Capricornnya sendiri ya, mari lihat di sini tuh bisa kayak yang dia pun boleh jadi kayak ngerasa banyak banget nih si pasangannya ini tuh nyakitin hatinya dia. Nah kayak gitu ya, nyakitin hatinya. Atau bisa begini, Capricorn itu tuh punya ketakutan besar untuk disakiti oleh si pasangannya ini, gitu. Tapi dengan ketakutan besarnya dia untuk tidak disakiti oleh si pasangan, justru dia bisa menjadi jadi pelaku ya, pelaku kejahatan
secara mental, secara emosional, gitu ya. Yang tadinya dia merasa dia korban, ya, atau berpotensi menjadi korban dari perlakuan orang lain, bisa di sini tuh Capricorn yang berubah menjadi pelaku yang memakan korban. Nah, itu ya. Karena Capricorn di sini tuh bisa bawel banget ini orangnya. Cerewet, gegeran gitu ya. Di situ. Nuntutnya banyak. Maunya itu tuh si pasangan ada, tetapi ketika si pasangannya ada, dibawelin terus menerus atau bisa didiemin gitu ya, tidak diperlakukan dengan baik, tapi pengen kalau dirinya itu tuh diperlakukan dengan baik oleh si pasangan gitu. Kalau si pasangan ini tuh mau pergi dari dia, udahlah, mungkin kamu cerewetin aku, kamu ngebawelin aku gara-gara kamu ndak bahagia. Oke deh, aku tinggalin kamu aja udah, biar kamu bisa mencari kebahagiaanmu di mana, dengan siapa. Lah, tetapi ketika ada seperti itu energi pasangannya Capricorn tuh ndak mau. Jangan kamu tinggalin aku. Gitu. Ya. Ndak boleh kamu ninggalin aku. Gitu. Tapi bikin suasana enak. Dia ndak mau. Di situ. Kayaknya boleh ya, Capricorn di sini tuh butuh status dari si pasangan. Gitu. Butuh status atau dia ada butuh sesuatu ini dari si pasangan, entah itulah uang kah atau apakah gitu ya. Dia tidak butuh cinta di sini. Karena Marida jangan-jangan dia pun tidak cinta. Itu ya, dia hanya ingin orang ini tuh ya, pasangannya ini tuh ada dalam hidupnya dia. Boleh di sini pun Capricorn sebenarnya tidak berselingkuh. Gitu. Dia tidak berselingkuh, dia tidak punya orang lain. Bisa jadi gitu ya. Tetapi ketika ketemu ngajak ribut gitu ya. Ada verbal abuse dari dia untuk si pasangannya. Itulah. Pokoknya adalah tindakannya Capricorn ini yang mancing ribut gitu. Mancing ribut, mancing masalah, ada aja masalah di sana. Tapi ini bisa nih, Capricorn itu tuh tidak sadar kalau dia sedang bikin masalah untuk hidup si pasangannya. Gitu, tidak sadar dia. Karena memang ini bukan terencana ya. Ini bukan kejahatan yang terencana ya, bukan. Mungkin ini knowledge ya, pemahaman, pengetahuan, kesadaran diri yang belum nyampe ke situ. Belum sadar bahwa yang dia lakukan ini tuh tindakan-tindakan yang tidak baik untuk dilakukan dalam sebuah relationship. Bisa-bisa dia tidak tahu di situ, karena tidak ada rasa bersalah gitu. Si pasangan ngamuk-ngamuk gitu ya, dia bisa tuh tidak mengerti pasangan ini tuh ngamuk karena dia pancing, tidak ngerti dia. Taunya dia tuh pasangan tuh ngamuk aja sudah, gitu ya. Atau ini biasa, Capricorn ini tuh biasa dalam budaya yang marah-marah, menyindir, verbal mental abuse. Mungkin dia sudah terbiasa, sudah kebal. Hal itu tuh dianggap hal yang wajar, normal bagi dia. Tapi bagi si pasangan nggak normal. Gitu loh. Jadi kayak semua tindakan yang dilakukan oleh Capricorn tidak ada yang berlebihan di situ, tidak ada yang keliru di situ. Namun di kacamata si pasangan, enggak, salah banget ini. Nah di situ nggak boleh ngasarin hati orang lain misalnya. Tapi walaupun dia bilang Capricorn ngasar
kasar, pilihan-pilihan katanya, body language-nya kasar. Walaupun si pasangan ini bilang Capricorn kasar, tapi menurut Capricorn tidak ada yang kasar. Nah di situ ya, tidak ada yang kasar yang aku lakukan. Nah begitu ya. Kalaulah hubungan ini tuh sudah ceritanya memang sudah berpisah nih ya, tapi ada ini tuh kenakalannya Capricorn ya. Cerita berpisah ini judul relationship-nya saja yang sudah menjadi mantan, tapi mau ini tuh Capricorn tetap cari perkara ini tuh ke si pasangannya ini, ke si mantannya ini. Mau ini tuh tetap cari perkara biar ada jalan koneksi dengan si pasangan, tapi dipilihnya jalan koneksi ini tuh dengan cara manas-manasin si pasangan lah gitu ya. Ada aja alasan untuk bikin ribut dengan si pasangan ini. Tapi si pasangan ini tuh Mari rasa dia awal-awalnya bisa nih kepancing, tapi lama-lama dia mengerti, aduh buang waktu, buang energi apabila melayani gaya-gayanya Capricorn ini. Nah di situ ya, orang ini tuh sebenarnya tidak mau ribut, itu aja intinya. Pasangan Capricorn ini tuh nggak mau ribut, nggak mau dapat masalah, nggak mau bikin masalah gitu ya, nggak mau ngebebani dirinya dia ataupun orang lain gitu ya. Maunya pasangan Capricorn ini tuh kalau bilang bebaskan aku melakukan apa yang aku rasa itu baik, karena memang kebebasan itu tuh udah hal yang cocok ya, bukan sebuah hal yang berkelebihan ini yang dia minta gitu. Karena kalaupun tetap dengan Capricorn ini panas suasananya, panas. Kalau dia memang tidak fokus pada dirinya, meletakkan titik fokusnya dia pada relationship dengan Capricorn, enggak jadi apa-apa hubungan ini gitu. Justru kayak teman sparring untuk pinter nyakit-nyakitin diri sendiri, nyakit-nyakitin orang lain. Jadi pinter jadi dia justru. Nah kayak gitu ya di sana. Capricorn merasa ya, lagi-lagi ya, ini mari tambah sedikit kalau ini cerita mantan. Dia merasa bahwa mantan ini tuh harus terus dicekcoki terus gitu loh, gitu ya. Nggak bisa kayaknya si pasangan ini tuh melenggang kangkung, walaupun kenyataannya bisa aja sesungguhnya Capricorn ini tuh udah enaknya nih hidupnya dia tanpa si mantan. Nah di sana, tapi kayak sebuah kesenangan pula ya bagi dirinya untuk ngerecokin si pasangan ini. Ada aja gitu ya, ada aja yang mau dia kritik tentang pasangan. Nah bisa kita, ada aja caranya dia untuk memuaskan harapannya dia, biar bayang-bayang dirinya dia masih menari-nari di kepala ataupun di perasaan si pasangannya ini. Ada nakal-nakalnya juga ini Capricorn ya. Udah bahagia tapi ngurang-ngurangi bahagia hidupnya dia dengan cara ngegadoh-gadohin si pasangannya ini. Nah gitu. Memang agak kurang match energinya. Kalau untuk pacaran boleh memang dipertimbangkan, udahlah nggak usah lah melanjutkan hubungan pacaran ini, karena secara komunikasi pun ini bisa ndak nyambung, bisa ndak cocok. Capricorn ini tuh culun-culun, naif-naif di matanya si pasangan. Capricorn itu bisa culun-culun, naif-naif, nggak jelas gitu ya. Dan dia tidak punya kemampuan sebegitu besarnya untuk tetap sabar, untuk tetap bisa memaklumi energi Capricorn yang seperti ini. Jadi jatuhnya apa ya, ngotor-ngotorin pikiran, ngotor-ngotorin perasaan, nambah-nambahin karma jatuhnya
gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Taurus di sana. Berikut ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Berikut ada energi dari Capricorn di sana, ada energi dari Virgo di sana ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.